Halo sahabat LPSK, perkenalkan nama saya Tiadi Afrialdo. Saya adalah CPNS di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu LPSK, tugas dan fungsi jabatan saya, manajemen ASN, dan praktik Smart ASN di LPSK. LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga non-struktural yang didirikan dan bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Adapun visi daripada LPSK adalah terwujudnya perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana, disertai dengan misinya yang pertama adalah mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana. Yang kedua, mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban. Yang ketiga, memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Yang keempat, mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban. Dan yang kelima adalah mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban. Jabatan saya di LPSK saat ini adalah sebagai analis kebijakan ahli pertama di Biro Hukum, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat. Dan saat ini saya tergabung dalam tim Mortala atau organisasi dan tata laksana dengan tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kegiatan analisis dan advokasi kebijakan pada seluruh tahapan kebijakan di tim Mortala. Selanjutnya mengenai manajemen ASN di LPSK memiliki nilai kedisiplinan, pengembangan kompetensi, dan penghargaan. Disiplin ASN adalah kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa kewajiban yang dimaksud seperti mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Selain itu, ASN juga harus siap untuk ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Dan ketika kita tidak menaati kedisiplinan, kita dapat dikenakan hukum disiplin. Contohnya adalah jika kita terlibat dalam politik praktis, kasus korupsi, narkotika, dan salah satunya yang paling dekat dengan keseharian kita adalah pelanggaran tidak masuk kerja dan menaati jam kerja, yang dimana pelanggaran ini bisa dikenakan disiplin ringan, sedang, dan berat, yang berdampak pada pemotongan tunjangan kinerja, penurunan jabatan, hingga pemberhentian. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi di LPSK yang terdiri dari short course program, dan kemudian ada pelatihan yang diadakan oleh instansi pembina, ada tugas belajar, dan program beasiswa, yang dimana pengembangan kompetensi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pegawai dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi. Selanjutnya ada penghargaan di LPSK, yaitu penghargaan bagi pegawai berupa penghasilan, jaminan kesehatan, tunjangan jabatan, jaminan pensiun, dan pengembangan talenta serta karir. LPSK memiliki layanan yang dapat diakses masyarakat melalui perangkat digital, yaitu website LPSK yang terhubung dengan telepon seluler, WhatsApp, dan email LPSK. Kemudian ada SP4N Lapor untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi terkait pelayanan publik. Kemudian ada JDIH sebagai tempat tersedianya informasi dan dokumentasi hukum. LPSK juga memiliki aplikasi untuk menunjang pekerjaan yang dapat digunakan oleh pegawai internal, yaitu aplikasi Simpelkan yang merupakan sistem informasi pelayanan internal mulai dari absensi, keuangan, hingga peminjaman barang dan jasa. Kemudian ada aplikasi Limo sebagai cloud atau media penyimpanan data. Kemudian ada aplikasi Serikandi untuk urusan persuratan pemerintahan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam LPSK, salam sahabat saksi dan korban.